Di video kali ini, Bu Rina akan menjelaskan aplikasi turunan untuk menentukan gradien garis singgung kurva. Sebelum menjelaskan materi ini lebih lanjut, tahukah kalian kenapa harus mempelajari gradien garis singgung kurva, sedangkan kalian sudah bisa untuk menentukan gradien dari garis lurus? Nah, realitanya dalam kehidupan, kita menjumpai objek-objek yang tidak hanya berwujud garis lurus saja, melainkan juga berupa kurva. Malahan lebih banyak yang berupa kurva. Contohnya, yang pertama ada contoh lintasan dari roller coaster. Nah, lintasan ini dibuat oleh si perancang dengan memperhitungkan kemiringan, supaya dapat dilintasi dengan aman. Nah, contoh yang kedua, tentang jalan raya. Yang pertama ini adalah gambar jalan raya di pegunungan. Dalam membuat desain jalan raya di pegunungan, tentunya si perancang telah memperhitungkan kemiringan-kemiringan dari tanjakan yang dibuat supaya pengemudi dapat mengemudikan kendaraannya dengan aman dan nyaman. Nah, ada model jalan raya lain, yaitu model jalan raya berbentuk simpang susun. Nah, dalam merancang, si perancang juga memperhatikan tikungan atau kemiringan tikungan-tikungan yang dibuat supaya pengguna jalan dapat mengemudi kendaraannya dengan aman dan nyaman, terutama memperhatikan juga tentang jarak pandang. Nah, contoh yang ketiga tentang penerbangan pesawat. Dalam menerbangkan pesawat atau proses take off, pastilah seorang pilot memperhatikan standar kemiringan badan pesawat supaya penerbangannya aman dan dapat mengurangi kebisingan di sekitar bandara. Menarik bukan aplikasinya? Nah, untuk mengawali penjelasan gradien garis singgung kurva, saya akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi gradien dari garis lurus. Nah, gradien itu sendiri adalah nilai kemiringan atau kecondongan garis yang disimbolkan dengan M. Nah, lazimnya dengan huruf M ya. Nah, gambar yang pertama, ketika saya mempunyai garis Y sama dengan 3, maka nilai kemiringannya adalah 0. Karena garis ini tidak miring sama sekali, jadi nilai kemiringannya adalah 0. Gambar yang kedua, garis Y sama dengan X. Nah, berapakah nilai kemiringannya? Nah, secara grafik dapat kita lihat bahwa nilai kemiringannya adalah 1. Nah, dapat juga dengan melihat koefisien X untuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadi disesuaikan persamaannya sehingga dapat kita lihat bahwa koefisien dari X ini adalah 1. Gambar yang ketiga, di sini disajikan garis namun tidak ada persamaan garisnya. Lalu bagaimana kita menentukan nilai kemiringannya? Caranya adalah dengan menggunakan 2 titik yang melalui garis ini. Nah, titik itu adalah titik yang dapat diketahui secara pasti. Di sini terdapat titik 0,6 dan 3,0. Nah, jadi nanti bisa menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu rumusnya adalah Y1 min Y0, kemudian delta X rumusnya adalah X1 dikurangi X0. Nah, di sini titik 0,6 kita misalkan sebagai X0, Y0, kemudian titik 3,0 sebagai X1, Y1. Lalu kita bisa mengaplikasikan rumus tadi sehingga menjadi 0 dikurangi 6 per 3 dikurangi 0 sama dengan min 6 per 3 sama dengan min 2. Jadi nilai kemiringannya adalah min 2. Ini adalah cara menentukan gradien dari garis lurus. Nah, setelah diamati, gradien dari garis lurus itu bersifat konstan. Nah, lalu bagaimana dengan menentukan gradien dari suatu kurva? Apakah bisa menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X, ataukah juga bisa menggunakan koefisien X dengan melihat koefisien X-nya? Nah, lihat ya tayangan yang berikut ini. Ini adalah grafik fungsi sin X. Nah, saya mau menunjukkan di sini bahwa
garis singgung untuk suatu kurva itu berubah-ubah sesuai dengan titik singgungnya. Nah, misalkan titik A-nya di sini, kemudian saya geser, maka dia akan mengalami perubahan terhadap gradiennya. Jadi, gradien garis singgung itu berubah-ubah kalau pada kurva, tidak seperti pada garis lurus yang selalu konstan. Kalau pada kurva, dia gradiennya berubah-ubah sesuai dengan posisi titik singgungnya di mana. Karena posisi titik singgung itu juga akan menentukan persamaan garis singgung yang berbeda pula. Gitu. Nah, karena gradien dari garis singgung kurva itu berubah-ubah sesuai dengan titik singgungnya, maka bukan perkara mudah untuk menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X untuk menentukan gradien, dan bahkan kita tidak mungkin untuk menggunakan Y sama dengan MX plus C, kemudian kita melihat koefisien dari X-nya itu nanti sebagai M, karena wujud dari persamaan kurva itu tidak sesimpel itu. Nah, lalu bagaimana kita mencari atau menentukan gradien garis singgung kurva? Nah, nanti akan menggunakan rumus M sama dengan F aksen X. Ini adalah rumus yang sangat familiar untuk gradien garis singgung kurva. Nah, tahukah kalian dari manakah rumus M sama dengan F aksen X? Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan mengapa gradien garis singgung suatu kurva itu merupakan turunan pertama dari persamaan grafik kurva fungsi tersebut di apsis titik singgungnya. Konsentrasi ya, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Kenapa kok bisa M sama dengan F aksen X? Nah, misalnya diberikan suatu kurva fungsi Y sama dengan Fx. Jelas wujudnya tidak garis lurus tapi kurva ya di sini. Dan satu titik yang ada pada kurva Y sama dengan Fx, contohnya di sini titik P, X0, Y0. Nah, lalu bagaimanakah cara kita mencari gradien garis singgung atau tangen kurva Y sama dengan Fx di titik P, X0, Y0. Nah, bagaimana ya caranya ya? Nah, kan tidak bisa lagi menggunakan rumus yang tadi. Harus diadopsi dulu, disesuaikan dulu. Untuk mencari gradien garis singgung pada suatu titik tertentu, maka kita membutuhkan minimal 2 titik pada garis singgung. Namun di sini kondisinya kita hanya mempunyai 1 titik, yaitu titik P. Nah, titik kedua haruslah merupakan titik pada garis singgung juga, yang dapat dicari menggunakan Y sama dengan Fx. Nah, namun hal ini merupakan hal yang mustahil, karena garis singgung selalu menyinggung kurva di 1 titik saja. Kalau di 2 titik namanya itu memotong, ya kan? Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik P? Nah, untuk mencari gradien garis singgung tersebut, kita menggunakan garis bantu yang disebut sebagai garis tali busur atau sekan. Di sini garis tali busur atau sekan memotong kurva Y sama dengan Fx di titik P dan juga di titik Q. Nah, di sini titik Q-nya X1, Y1. Nah, tentunya dengan gradien garis sekan kita lebih mudah untuk menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Nah, jadi kita di sini akan menentukan gradien sekan dulu. Gradien dari garis sekan yaitu sama dengan delta Y per delta X. Nah, kemudian delta Y-nya, ini delta Y-nya dapat kita cari dengan Y1
dikurangi Y0, kemudian delta X-nya dapat kita cari dengan X1 dikurangi X0. Nah, di sini ya rumusnya. Kemudian, nah, titik P X0, Y0 dapat kita tuliskan dalam bentuk lain yaitu P X0, F X0. Jadi Y0 itu sama dengan F X0. Kemudian untuk Q menjadi X1, F X1. Sehingga rumus ini menyesuaikan. Nah, berarti menjadi F X1 dikurangi F X0 per X1 dikurangi X0. Karena delta X itu sama dengan X1 dikurangi X0, maka X1 itu sama dengan X0 ditambah delta X. Sehingga gradien dari garis sekan atau garis tali busur sama dengan F X0 ditambah delta X dikurangi F X0 per delta X. Ya, perubahannya menyesuaikan ya. Nah, di sini nanti kita kan akan menentukan M dari tangan atau M garis singgung. Nah, maka nanti di sini titik Q itu merupakan, kita anggap merupakan hasil translasi dari titik P terhadap delta X. Jadi P ditranslasi terhadap delta X itu hasilnya Q. Nanti jika delta X-nya itu semakin mengecil, maka titik Q akan mendekati titik P. Maka garis sekan akan bergerak juga mendekati garis singgung. Nah, perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, jadi Q itu adalah translasi dari P terhadap delta X. Nah, jadi Q-nya nanti akan bergeser mendekati P. Nah, ini adalah delta X. Nah, ketika Q-nya mendekati P, misalkan di sini Q1, nah, maka garis sekan ini akan mendekat ke garis singgung. Nah, apa yang terjadi ketika delta X-nya itu semakin mengecil? Kemudian Q1 bergeser lagi semakin dekat ke P, menjadi Q2 di sini. Nah, gradien garis sekan semakin dekat dengan garis singgung. Nah, lebih diperkecil lagi. Nah, jika nilai X bernilai 0, jika nilai delta X bernilai 0, maka titik Q akan menjadi titik P. Jadi ketika delta X itu semakin diperkecil, atau Q semakin mendekat ke P, bahkan jika delta X-nya bernilai 0, maka titik Q akan menjadi titik P. Dan persamaan garis sekan akan menjadi persamaan garis singgung. Ya kan? Jadi kan akan berhimpit, sehingga yang semula Q dapat menjadi P, persamaan garis sekan menjadi persamaan garis singgung. Sehingga rumus yang sudah kita peroleh tadi, persamaan garis sekan sama dengan delta Y per delta X sama dengan Fx0 per Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0 per delta X didekati oleh delta X mendekati 0, maka persamaan dari garis singgung atau tangan sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X sama dengan limit F X0 plus delta X dikurangi F X0 per delta X dengan delta X-nya mendekati 0. Sehingga rumus dari gradien garis singgung adalah seperti ini. Jadi ini itu adalah turunan pertama dari suatu kurva fungsinya, ya kan? Ini sudah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi M itu sama dengan F aksen X. Jelas ya? Lalu ke contoh soalnya. Nah, gradien garis singgung pada kurva G sama dengan G theta sama dengan sekan theta di titik berapsis theta sama dengan pi per 4 sama dengan, nah kita mencoba menjawabnya, dilakukan adopsi rumusnya dulu. Nah, sehingga gradien dari kurva ini sama dengan M sama dengan G aksen pi per 4. Nah, didapatkan seperti ini. Ini tentunya kalian sudah bisa ya, sudah paham ya.
Nah, didapatkan akar 2.